Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Meski masih di rumah masing-masing bersama dengan kami dalam pelayanan saat-saat sekarang ini, kita terus berdoa supaya kondisinya semakin baik, sehingga wilayah kita dikatakan zona hijau, sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama di ruang ibadah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun demikian kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita meskipun kita di rumah masing-masing. Shalom saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kali ini dalam pertemuan kita dengan tema tentang ketekunan. Mari kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Tidak usah dibuka semua ayat dalam perikop ini, tetapi teks satu ayat ini kiranya memberkati bagi kita. Saya akan membaca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi temanya adalah ketekunan, atau dengan kata dasarnya adalah tekun. Kalau saya boleh mengartikan kata ketekunan itu adalah begini, yaitu mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya atau tujuannya sampai garis akhir atau sampai berhasil. Jadi kalau kita mempunyai satu atau usaha yang kita harus kerjakan, baik kehidupan iman kita tetapi juga kehidupan dunia kita perlu ketekunan. Apa ketekunan itu? Yaitu mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Keyakinan kita akan memperoleh sesuatu hasil ini dan itu. Tetapi juga keyakinan dalam kehidupan iman kita, yaitu mempertahankan keyakinan iman kita sampai garis akhir sehingga berhasil. Saudara-saudara, ada dua kata atau tiga kata dalam ayat ini saya ingin coba melihat. Yang pertama adalah mempertahankan, yang kedua ada keyakinan atau usaha iman kita, dan yang ketiga adalah sampai garis akhir. Itu yang perlu kita miliki, saudara. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, mari kita akan coba melihat dalam ayat yang kita sama-sama buka tadi. Tidak usah dibaca, tetapi secara keseluruhan di sana dikatakan bahwa Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 itu dikatakan ada nubuatan, ada seruan dari Allah bagi kita semua dan bagi dunia ini. Yang pertama adalah harus ada rasa takut dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua ada dikatakan di dalam ayat itu adalah ada waktu Allah menghakimi. Banyak di dalam Alkitab itu dikatakan dalam perumpamaan ataupun dalam pernyataan langsung bahwa ada waktunya masa-masa penghakiman. Juga diingatkan atau diserukan kepada kita bahwa akan terjadi kesesatan dan penyesatan. Itu diupayakan, diusahakan, diperbuat tentang penyembahan kepada bukan Allah. Ada penyembahan kepada setan atau berhala atau iblis, ya. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa orang-orang yang menjadi miliknya iblis ditandai dengan tanda di dahi dan di dalam tangannya, dan terjadi murka Allah. Itu beberapa hal yang dikutip di dalam kitab atau perikop yang kita baca tadi. Oleh karena itu, seolah Tuhan itu mengingatkan bagi kita, bagi orang-orang khusus, bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-12, yang penting di sini artinya di tengah-tengah nubuatan, di tengah-tengah seruan Allah itu, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah
perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, rasanya tepat kita ingin merenungkan firman Allah di dalam tema bertekun atau ketekunan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan coba menilik. Juga tidak usah dibuka dalam Alkitab, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita membuka dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, di sana ada contoh ketekunan yang luar biasa. Di sana ada ketekunan yang ditunjukkan oleh seorang perempuan Kanaan. Ya, ada perempuan Kanaan yang saat itu mempunyai sasaran. Maka saya katakan di depan bahwa ketekunan itu apa yang mau dicapai harus ada sasaran. Ada sasaran atau tujuan bagi perempuan Kanaan itu apa? Sasarannya apa? Tujuannya apa? Yaitu sasarannya supaya anak perempuan yang sakit kerasukan setan dengan berbagai-bagai penderitaan yang luar biasa itu biarlah berkenan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Itu tujuan, itu sasarannya. Tetapi sesungguhnya setiap tujuan, setiap sasaran itu bukannya mulus dan tidak ada hambatan. Di sini kita melihat ada hambatan-hambatannya. Apa hambatannya? Pertama, Tuhan Yesus ketika mendengar perempuan ini datang, ia tidak didengar. Artinya tidak didengar oleh Yesus apa yang menjadi sasaran dan pengharapan tujuan yang dibawa oleh wanita sama Kanaan ini. Kemudian bahkan murid-muridnya juga nimbrung, yaitu mengusir orang Kanaan ini atau perempuan Kanaan ini. Mengusir dia, mereka mengatakan, biar mereka pergi, ini menyusahkan kita, guru, katanya itu. Yang ketiga, saya melihat juga bahwa Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan ini, aku datang ini bukan untuk kamu, orang Kanaan. Aku ini datang untuk orang Israel saja. Artinya ditolak rasanya saat itu. Bahkan kalau kita memperhatikan dan melihat di sana, wanita ini direndahkan, dianggap sebagai anjing yang makan remah-remah pemberian seadanya, roti yang jatuh. Tetapi saya melihat di sini, saudara, ia tetap berjuang, tetap pada sasaran yang ditujukan dalam kehidupan perempuan Kanaan ini. Apa hasilnya? Kalau saya melihat pada hasil ayat yang ke-28 kitab Matius 15 itu tadi dikatakan Yesus menghargai ketekunannya. Yesus menghargai meskipun ketekunan itu dihambat berbagai-bagai bentuk hambatan, tetapi akhirnya Tuhan mengatakan imanmu itu menyembuhkan anakmu. Ketekunan itu akhirnya mengalami suatu keberhasilan. Saudara-saudara, ini salah satu contoh bahwa ketekunan itu pertama memang harus ada sasaran tujuan yang pasti. Ketekunan itu pasti ada hambatan, tetapi tetap pada sasarannya, pada fokusnya. Mari kita akan coba merenungkan sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan apa yang kita renungkan bersama-sama ini. Yang pertama kita melihat, saudara-saudara, bahwa ketekunan itu memerlukan tekad. Itu yang saya ingin sampaikan. Ketekunan itu memerlukan tekad, tetap pada sasaran, fokus pada sasaran. Apakah itu untuk usaha di dunia ini, tetapi juga iman, percaya kita. Ya, kita harus tetap memiliki sasaran. Kalau itu sasaran iman, kita tetap setia pada sasaran iman kita kepada Kristus Yesus. Yang ketekunan iman ini memerlukan tekad terfokus dengan sasaran itu. Namun sebagai catatan adalah bahwa ketekunan itu pasti ada hambatan-hambatan. Sebagai salah satu contoh yang saya ambil yaitu bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia ini mempunyai satu sasaran, memiliki rancangan-rancangan. Fokusnya adalah
pada kayu salib. Kayu salib yang memiliki makna yang luar biasa bagi orang-orang Kristen, pengampunan, pengudusan dan sebagainya. Meskipun nanti setelah disalib ia dibangkitkan dan terangkat kembali ke surga dan nanti akan kembali dalam dunia, tetapi fokus yang ada di dalam diri Yesus adalah fokus ilahi yang luar biasa. Apakah fokus yang dijalankan oleh Tuhan Yesus ini tanpa hambatan? Tidak mungkin. Banyak hambatan. Hambatannya bermacam-macam, yaitu iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan program fokus kepada rancangan Bapa. Iblis mencoba menjegal di tengah perjalanan. Ia mengatakan setelah 40 hari tidak berpuasa, tidak makan, maka datanglah iblis mencobai, termasuk menghambat supaya dia menjadi raja dunia ini dan bukan raja surga. Tetapi hambatan itu dihadapinya, ya. Juga dari pihak murid-murid Yesus sendiri, orang lain itu murid-murid Yesus menghalang-halangi, menarik ke belakang ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi hambatan yang lain adalah hambatan pribadinya sendiri sebagai manusia. Apa itu? Saudara perhatikan, ketika Yesus dalam persekutuan dengan Bapa di surga dalam doa di Getsemani, ia mengatakan, kalau boleh penderitaan ini lepas daripadaku. Artinya, gagalkan Tuhan, gagalkan Bapa, rancanganmu yang membuat aku menderita. Sehingga dia berkata, kalau boleh Bapa, bahwa cawan itu melambangkan penderitaan, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi itu dihadapi pencobaan pribadi itu di Getsemani dan diakhiri dengan doanya, tetapi kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Luar biasa. Akhirnya hambatan-hambatan itu bisa terjang, bisa dilalui. Saudara-saudara, itu ketekunan itu pasti ada hambatan-hambatan. Ketekunan iman pun, ketekunan kesetiaan kita pun, itu pasti menghadapi hambatan-hambatan. Tetapi kita harus berjuang dan tetap berjuang pada sasaran iman kita. Kita tetap setia. Jangan sampai kita ini tidak setia ketika kita diperhadapkan dengan hambatan-hambatan kita. Banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu penderitaan lain, apakah itu kemiskinan, apakah itu hal-hal yang lain coba yang menghambat kesetiaan kita dan sebagainya. Apa yang sedang kita alami ini juga salah satu hambatan. Kenapa tidak bisa berbakti bersama? Kenapa di wilayah kami masih zona merah dan sebagainya? Tetapi kita harus tetap setia pada fokus kita, yaitu iman kita kepada Yesus. Jangan lupa kita tetap berjuang pada sasaran kita, berjuang untuk menghadapi, berjuang untuk tetap setia di dalam doa-doa kita. Jangan mengurangi doa-doa kita. Berjuang untuk tetap setia di dalam membaca firman Tuhan, karena disitulah ada petunjuk firman Allah, memberikan hikmat kepada kita. Jangan berhenti untuk tetap melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk memberitahukan kasih Allah kepada orang lain. Itu panggilan ilahi kita. Dan jangan lupa kita tetap bersaksi dan mengabdi kepada Tuhan. Apa yang dapat dan harus kita abdikan kepada Tuhan. Jangan dikurangi, karena perjuangan kita, sasaran kita belum selesai. Dan yang ketiga yang boleh kita renungkan bersama adalah kita akan memetik buah ketekunan. Ya, buah ketekunan. Kalau saudara-saudara membaca dalam Alkitab, di dalam kitab Matius 25 itu terdapat tentang buah-buah ketekunan, melaksanakan kehendak Allah sampai kepada akhirnya. Tuhan mengatakan, sabaslah hamba yang baik dan setia. Ya, kita pun akan mengalami yang sama, dan bahkan masuklah ke dalam kesukaan yang besar. Itu sesungguhnya buah ketekunan yang akan kita rasakan bersama-sama, saudara. Karena itu ketika kita masih memiliki iman,
Mari kita akan tetap berfokus kepada iman itu. Kita terus berjuang meskipun kita diperhadapkan dengan hambatan-hambatan, berbagai-bagai pencobaan, kesulitan dan sebagainya. Kita akan memetik buah ketekunan itu pada akhirnya. Saudara-saudara, saya baca sekali lagi ayat yang menjadi teks atau nats kita pada saat pagi siang hari ini, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 yang berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting ketekunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang belum selesai, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, di tengah-tengah masalah-masalah yang muncul, baik itu menyangkut kehidupan iman kami, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial kami, menyangkut kehidupan ekonomi keuangan kami. Tetapi biarlah kami masih tetap memiliki ketekunan pada sasaran di mana kami boleh senantiasa percaya kepadamu. Meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai hambatan, tetapi kami terus berjalan melewati hambatan itu seperti apa yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan akhirnya kami boleh menikmati kata-kata dan janji Tuhan. Sabarlah hamba yang baik dan setia. Itu hasil ketekunan yang kami terus kerjakan dan miliki. Berbahagialah hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kesukaan besar yang aku janjikan kepada kamu. Terima kasih atas segala sesuatu ini Bapak. Perjumpakan kami kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan biarlah apa yang kami renungkan bersama ini memberikan kekuatan kepada kami, dorongan kami untuk setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kita berjumpa kembali.